Virtual Open House KBTK Pahwa. Selamat datang dalam acara Open House KBTK Pahwa. Belajar untuk diamalkan. Mohon izinkan nih, saya memakai masker pada hari ini karena saya berada di lingkungan sekolah Pahwa atau KBTK Pahwa ini yang memang mengedepankan prosedur dan protokol kesehatan yang baik. Kita undang Kepala Sekolah KBTK Pahwa, Ibu Sofi. Saya persilakan kepada Ibu Sofi. Selamat pagi Bu Sofi, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Pras, kabar baik Oke, saya Pak Bu. Pras. Nah, selamat pagi Bapak Ibu di rumah. Senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian meskipun secara virtual. Oke, Bu Sofi, sebelum kita duduk, mohon Ibu dapat cuci tangan melalui hand sanitizer. Oke, karena di sekolah Pahwa selalu mengedepankan kesehatan ya Bu ya. Betul, Pak. Jadi supaya anak didik dapat bersekolah dengan baik dan tetap sehat. Bisa ceritakan nggak Bu, sekolah Pahwa atau TK Pahwa, KBTK Pahwa ini letaknya di mana dan apa sih yang spesial dari KBTK Pahwa ini? Oke, Bapak Ibu, KBTK Pahwa terletak di salah satu area yang terletak di dalam Gading Serpong, di area Gading Serpong. Tepatnya di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 6, Sumarekon, Serpong. Nah, satu-satunya bangunan sekolah di Indonesia yang memiliki konsep green building. Tadi Bapak Ibu sekilas mungkin lihat di video pengantar bagaimana kondisi gedung sekolah kita. Di sekelilingnya banyak pepohonan. Kami harus menyiapkan tenaga pendidik yang berkompeten di bidangnya pastinya ya, lalu juga berkarakter, berkualitas, pokoknya semua yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu. Kami di Sekolah Terpadu Pahwa dan di KBTK Pahwa khususnya menerapkan ajaran Konfusius yang universal sebagai landasan pelajaran moral. Visinya memang mengedepankan pendidikan dan pembentukan karakter yang baik ya Bu, visi misi Pahwa, dan juga tadi pakai Konfusius yang universal. Jadi tidak mengarah ke satu agama saja. Intinya kami membangun 6 aspek perkembangan pada siswa. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa kami mengedepankan perkembangan siswa secara moral dan agama, sosial emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan tentunya seni. Lalu selain itu pun kami juga mengemban misi sosial Pak Pras. Jadi anak-anak sejak dini yang sudah bersekolah di KBTK Pahwa, kami ajak mereka untuk yuk kita baderma, yuk kita membantu sesama kita yang membutuhkan, sehingga anak-anak sudah belajar untuk tenggang rasa, toleransi, empati. Nah, ini semua kami kemas dalam pembelajaran kami, Pak Pras. Bicara tentang 6 aspek ini, kira-kira dari usia berapa Bu anak bisa masuk KBTK Pahwa itu? Oke, nah Bapak Ibu, untuk usia siswa yang bersekolah di KBTK Pahwa, seperti Bapak Ibu sudah dapat lihat di layar Bapak Ibu sekalian ya, sudah ada foto-foto anak-anak yang sangat lucu. Nah, untuk usia KBK, kita mulai dari usia 2 tahun sampai 3 tahun. Dan bulan kelahiran Bapak Ibu sudah dapat lihat di layar. Lalu untuk KBB, kami mulai dari usia 3 tahun sampai 4 tahun. Lalu naik ke kelas berikutnya nih Pak Pras, ada jenjang TKA. Jenjang TKA usia 4 sampai 5 tahun. Dan jenjang TKB untuk usia 5 sampai 6 tahun. Kalau bicara tentang aspek usia, tadi dari usia awal dini sampai dengan 5-6 tahun itu kan merupakan masa kita bilang golden age ya, atau perkembangan anak yang memang membutuhkan lingkungan yang dibuat sehingga anak dapat berkembang dengan baik Bu. Nah, di sekolah Pahwa ini, di lingkungan itu dibuat dengan baik dan sistem pendidikan Mandarin yang intensif. Bisa ceritakan Bu, yang intensif itu seperti apa? Oke, nah kebanyakan Pak Pras, Bapak Ibu atau orang-orang yang lewat di area sekitar sekolah Pahwa ya, karena tulisan kita kan Pahwa lalu dijepit dengan tulisan Mandarin. Tulisan Mandarin, mereka betul. langsung berpikir, wah ini sekolah Mandarin ya. Nah, memang Bapak Ibu ya, faktanya yang kami adakan pembelajaran di KBTK Pahwa, 70% lebih menggunakan bahasa Mandarin untuk pembelajarannya Pak Pras ya. Bapak Ibu dapat lihat di layar bahwa jenjang KBK dan KBB itu bahkan 76-77% menggunakan bahasa Mandarin. Lalu selebihnya adalah dengan bahasa Inggris. Porsi bahasa Indonesia di jenjang kelompok bermain besar memang hanya sedikit ya, untuk pengenalan saja. Karena biasanya kan anak-anak sudah berbahasa Indonesia di rumah. Betul. Lalu untuk jenjang TK dan TKB, Bapak Ibu, 70% kami sudah setting untuk pembelajaran bahasa Mandarin.
lalu selebihnya 15% untuk bahasa Inggris dan 15% untuk bahasa Indonesia. Pahwa KBTK Pahwa ini kan porsinya besar banget ya Bu untuk bahasa Mandarin atau bahasa Tionghoa ini. Nah, itu apakah guru yang disediakan di TK Pahwa ini apakah native semua? Ya, Pak Pras, saat ini di KBTK Pahwa tidak semuanya native, Pak Pras. Ya, tentu saja kami juga ya ingin mengembangkan guru-guru lokal kami. Nah, tetapi Bapak Ibu jangan khawatir. Semua guru-guru lokal kami memiliki kemampuan berbahasa Mandarin yang sudah setara kualitasnya sama seperti native. Karena untuk dapat menjadi guru bahasa Mandarin di sekolah KBTK Pahwa sudah memiliki standar, Pak. Jadi tadi semua kelas pembelajarannya pun pasti akan kualitasnya akan sama. Berarti standar guru-guru di Pahwa memang sudah di-set sesuai dengan standar seperti guru native ya, Bu ya? Betul. Sudah standar yang tinggi ya, Bu? Betul, Pak. Nah, kalau bicara tentang tadi bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin. Nah, itu kan porsinya besar. Terus bagaimana dengan pelajaran yang lain gitu? Dan apa sih yang dipakai oleh kurikulum TK Pahwa ini? Kurikulum seperti apa? Kami menggunakan kurikulum nasional yaitu K13, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir apakah dengan bahasa Mandarin lalu semuanya kurikulum juga dari luar. Tidak. Kami mengadopsi kurikulum K13, tetapi kami perkaya dengan penggunaan bahasa tadi, Pak Pras. Nah, seperti yang tadi sudah kami jelaskan di awal, adalah 6 aspek yang kami kembangkan. Sehingga dari aspek-aspek ini, kami perkaya lagi dengan penggunaan bahasa Mandarin. Oke. Seperti ini, Pak Pras, mungkin Bapak Ibu dapat lihat di layar ya. Moral agama, ya. Apa sih anak-anak pelajari? Kami mengajarkan semua agama, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir untuk anak-anak yang beragama tertentu nanti akan bergabung dengan kelasnya yang beragama tertentu tadi. Lalu juga kami mengajak anak untuk menuang celengan. Tadi ya di awal saya sambutkan ada misi sosial. Nah, inilah yang anak-anak lakukan dengan menyumbang atau menabung terlebih dahulu uang-uang kecil mereka. Lalu setelah terkumpul, kami adakan satu event di mana anak-anak akan menuang celengan mereka. Lalu dari donasi yang mereka kumpulkan, kami dapat menyumbang ke sesama yang membutuhkan. Inilah kami ajarkan untuk moral karakter siswa. Betul. Nah, setelah itu, Pak Pras, kami juga mengembangkan aspek sosial emosional tentunya. Di mana anak berani nih, pertama kali keluar dari rumah ya, masuk ke lingkungan sekolah. Mereka harus berani menyapa orang-orang yang di sekitar mereka, tersenyum, membawa rasa happy ke sekolah, sukacita. Lalu juga mereka bermain bersama dengan teman-teman, sharing, mengontrol emosi. Ya, seperti itu ya Pak ya, itu yang paling penting untuk anak usia dini. Lalu juga kami mengembangkan aspek fisik motorik, Pak Pras. Jadi bukan hanya anak harus bisa nulis dan membaca saja, tetapi dari aspek fisik motorik seperti melompat, merangkak, berlari, berenang. Nah, ini kami buat kolam, Pak Pras. Anak-anak main nangkap ikan di kolam. Lalu juga ada kegiatan yang mengembangkan fisik motorik halus mereka, sehingga akhirnya akan mampu untuk menulis dengan baik. Selain itu, kami juga mengembangkan aspek kognitif. Nah, ini yang menarik Pak Pras untuk kognitif. Menarik gimana ini Bu? Iya, karena salah satu metode yang kami lakukan untuk dapat mengembangkan anak mampu berpikir kritis, ya, karena saat ini eranya anak-anak harus bisa nih berpikir kritis dalam menghadapi tantangan hidup ya Pak Pras ya. Jadi kami menggunakan Singapore approach untuk pembelajaran matematika. Bukunya sudah ada di layar Bapak Ibu, ini yang kami gunakan. Teknik pengajarannya pun menggunakan Singapore approach tadi. Ya, nanti saya jelaskan lagi di depan. Bapak Ibu dapat melihat sebuah video yang mengemas mengenai konsep matematika. Lalu selain itu kami juga ada aspek bahasa. Di mana yang tadi Bapak Ibu sudah tahu di awal ada bahasa Mandarin, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Kami kemas dengan sangat menarik, storytelling dan lain-lainnya. Tentunya ini mengembangkan kemampuan mereka untuk mendengar, berbicara dan lain-lain. Terakhir adalah aspek seni. Nah, aspek seni kami memiliki ruang musik tersendiri sehingga anak-anak pasti akan enjoy, akan penuh dengan sukacita ketika bermain musik. Lalu juga selain musik kami juga mengembangkan bakat atau talenta anak-anak di bidang seni, misalnya melukis, menggambar, mewarnai, dan lain-lain. Tadi sudah dijelaskan aspek-aspek yang akan dikembangkan dan memang dikemas dengan baik oleh KBTK Pahwa agar perkembangan anak di masa Golden Age ini dapat berkembang dengan baik ya Bu ya? Ya, nah, betul Pak.
kan tadi aspeknya ada 6, itu sesuai dengan kurikulum 13. Begitu banyak aspek, nanti bagaimana guru-guru KBTK Pahwa ini mengemasnya dengan baik dan juga bagaimana sih membuat anak itu tidak bosan belajar yang dengan begitu banyak aspek tadi itu. Mungkin Pak Pras membayangkan, aduh kayaknya belajarnya banyak banget Iya, gitu betul, ya Pak ya. banyak kan aspeknya juga banyak Bu di situ. Ya, Pak Pras tenang saja, Bapak Ibu di rumah juga jangan khawatir ya, karena sesuai dengan pengarahan dari Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, tentunya pendidikan harus mengusung atau mengedepankan konsep ACT ya, kemampuan untuk dapat memiliki karakter yang baik, dalam hal ini attitude, lalu juga berkomunikasi ya, dengan dalam hal ini adalah C untuk communication, lalu bagaimana kita bisa bernalar, menggunakan logika kita untuk bernalar, berpikir kritis. Nah, ini yang kami juga sebutkan dengan thinking. Jadi ACT adalah attitude, communication, and thinking. Di mana di Sekolah Terpadu Pahwa kita membuat menjadi satu konsep terbaru, yaitu 3M. M-nya moral yang pertama. Lalu yang kedua, communication, kita membawa anak-anak untuk mampu berkomunikasi nantinya setelah mereka berbahasa Mandarin, ya tentunya di dunia global sekarang bahasa Mandarin sangat penting. Iya, betul. Yang ketiga adalah matematika yang tadi saya sebutkan, salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis para siswa. Oke. Bu, kalau lihat dari tadi kegiatan aspek-aspek begitu banyak, ada nggak Bu contoh-contoh kegiatan nih, ada video pembelajaran selama online atau offline yang dapat ditampilkan biar orang tua nih tahu nih bagaimana konsep 3M atau konsep ACT tadi Bu? Ya, oke. Pak Pras dan Bapak Ibu yang ada di rumah, ya. Sebentar lagi kita akan tayangkan video pembelajaran setahun terakhir bagaimana konsep ACT atau 3M tadi kami terapkan di KBTK Pahwa. Let's join your hands if you are Christian Catholic like this, if you are Buddhist like this, if you are Muslim like this. Okay? 1、2、3、4。我献给您，我所想的，所做的和我所说的，请您保佑我们成为 bantu kami untuk selalu sehat dan kuat. 小朋友们早安。早安。弟子规。会唱得好。一起哟。一个星期有几天？有7天。对了，哦，真棒！来，Leticia要说什么？我的名字叫Leticia。大家好，我的名叫Savellana，我是女生，我是打乒乓的小朋友。汽车，这儿叫人。1、2、3，铁。但是我们在练习是铁。Which one have the same color, Cedric? Yellow. Yellow? Yay! The sugar. I have sugar. The sugar tastes sweet. Sugar. Okay, try. Is it yummy? He likes it. Okay, can you taste? Taste? 说2。
13 and 14. Thank you, friends. See you tomorrow. Lihat dari video tadi itu menyenangkan ya Bu ya. Jadi pembelajaran yang ada prakteknya langsung nih. Tadi saya tertarik dengan yang namanya anak-anak coba dengan yang apa gula, lalu ada gium apa jeruk nipis atau apa tadi yang bilang tadi anak-anak. itu praktek langsung. Ya Bu. Dari video-video ini kan tadi sudah bicara tentang kegiatan-kegiatan yang dikemas secara rapi ya Bu ya. Kembali ke soal bahasa nih Bu, bahasa Mandarin karena kan TK PAUA memang 70% lebih KBTK ini menggunakan bahasa Mandarin. Lalu bagaimana nih dengan orang tua atau anak-anak yang tidak pernah belajar bahasa Mandarin ini, nanti apa nggak kesulitan buat anak dan juga orang tua dalam mendampingi anak dalam untuk belajar bahasa Mandarin yang 70% lebih ini? Ya, ya, Pak Pras dan Bapak Ibu, tentu kami mengerti ya bagaimana kekhawatiran Bapak Ibu ketika putra Bapak Ibu disekolahkan ke KBTK PAUA. Papa mamanya nggak bisa berbahasa Mandarin, nanti anaknya sekolah gimana nih kita mendampingi? Biasanya seperti itu pertanyaan orang tua Pak Pras. Tetapi Bapak Ibu yang di rumah, percayakan pada kami, ketika anak-anak memasuki jenjang KBK atau KBB, TKA, TKB, semua sudah kami set kurikulumnya, pasti akan mampu juga membalas pertanyaan guru, menjawab pertanyaan guru. Dan pada akhirnya lama-lama mereka akan bisa ngobrol Pak Pras dengan teman-teman sekelasnya, dengan lausenya, bisa komunikasi dua arah dengan bahasa Mandarin. Itu saja hal ini yang menjadi kebanggaan Bapak Ibu, bukan? Kalau misalnya putra-putri Bapak Ibu dapat berbahasa Mandarin, padahal di rumah tidak ada yang bisa berbahasa Mandarin. Itu yang kami dapatkan Pak Pras, testimoni dari orang tua yang sudah bergabung menjadi orang tua siswa kami. Mereka sebagian besar mengatakan hal tersebut. Sehingga kami semakin yakin bahwa tidak salah jika putra-putri Bapak Ibu menyekolahkan di sekolah terpadu PAUA. Dengan bahasa Mandarin, bahasa Tionghoa, ada nggak sih Bu kegiatan selain yang kognitif tadi yang mendukung pembelajaran di PAUA, KBTK khususnya, sehingga anak-anak dapat berkembang secara emosional, secara kognitif? Ya, tentu saja ada ya Pak ya. Ya, kami juga perlu mengadakan sebuah kegiatan, bukan sebuah lagi nih Pak, banyak kegiatan kami. Kegiatan kami yang tentu saja memerlukan kerjasama dari para orang tua. Kenapa? Karena sebuah sekolah tentu harus ada 3 pilar ya, orang tua, siswa, dan guru. Sehingga dengan adanya peran orang tua untuk mendukung pembelajaran siswa, kami juga, yuk Mami, sama-sama yuk kita membuat satu acara. Nah, Bapak Ibu dapat lihat di layar, kita ada kegiatan seperti ini nih, panen bersama orang tua. Kalau dulu kita dapat menanam di sekolah, orang tuanya juga kita undang untuk panen bersama. Kalau kemarin Pak Pras saat online, kita menanam bersama dengan orang tua. Jadi anaknya sama mama papanya menanam di rumah. Kami di sekolah memberikan contoh seperti apa. Jadi tetap ada ini pembelajaran seperti itu ya? Betul Pak. Lalu juga ini yang sangat menarik Pak, kita mengadakan perayaan Hari Kasih Sayang. Ini adalah momen di mana anak menunjukkan tanda cintanya, menunjukkan baktinya kepada orang tua. Ya, jadi bukan hanya sekedar teori saja Bapak Ibu, tetapi ingat moto sekolah PAUA, belajar untuk diamalkan. Sehingga apa yang sudah mereka pelajari di kelas, di sekolah mereka menunjukkan. Dipraktekkan. Justru orang tua sangat terharu Pak, karena anak-anak mampu ya seperti itu. Ada kegiatan-kegiatan di mana anak-anak mungkin di rumah tidak terbiasa. Bermain hujan misalnya. Nah, justru di sekolah kami mengadakan acara bermain hujan. Ini juga sangat anak-anak minati ya, karena di rumah biasanya kalau hujan di dalam rumah saja. Ini justru kita bikin hujan Pak untuk bisa anak-anak bermain. Lalu juga ada kegiatan di mana orang tua meluangkan waktu sehari penuh bersama siswa, bersama anaknya di sekolah. Untuk membangun bonding ya, antara orang tua dengan anak, lalu juga mempererat hubungan pertemanan antara orang tua di sekolah KBTK PAUA. Jadi kami kemas menjadi sebuah acara fun games untuk orang tua, yaitu Family Sports Day. Oke Bu, ini ada pertanyaan yang menggelitik saya nih khususnya nih. Berapa lama sih belajar di KBTK PAUA? Ada perbedaan nggak Bu antara pembelajaran offline atau tatap muka dengan pembelajaran online yang sudah dilakukan kemarin nih di KBTK PAUA? Ya. Oke, jadi Pak Pras tentu harus berbeda ya Pak ya. Saya jelaskan dulu nih, ketika normal sebelum pandemi seperti apa situasinya. Jadi Bapak Ibu, ketika kondisi sebelum pandemi, kami memiliki jam belajar yang sudah Bapak Ibu dapat lihat di layar.
Untuk jenjang KBK, kelompok bermain kecil, kami adakan setiap hari sekolahnya selama 2 jam dimulai dari pukul 8. Lalu untuk jenjang kelompok bermain besar, mulai bertambah lagi durasi belajarnya menjadi 2,5 jam. Pukul 8 juga kami mulai. Lalu untuk jenjang TKA, karena sudah lebih besar, lalu jam belajarnya ditambah menjadi lebih panjang, kurang lebih 4 jam untuk TKA. Jadi jam sekolahnya TKA dan TKB dimajukan. Kita mulai pukul 7.30 pagi dan di TKB jam belajarnya 4 jam 45 menit hingga pukul 12.15. Kemarin udah masuk online nih, itu ada beda atau masih Beda. sama atau bagaimana? Beda Pak, karena kami juga mau anak-anak benar-benar saat belajar online itu fokus ya. Dalam arti nggak mungkin kan 2 jam anak-anak betul. duduk di depan layar mereka, ya Iya. kan? Kita aja lelah ya Pak matanya. Dan kami sangat concern dengan kesehatan mata siswa. Sehingga ketika pembelajaran ini pun kami membuat jamnya lebih singkat dan kami bagi lagi kelompoknya Pak Pras. Oke. Jadi ketika sekolah itu setiap siswanya akan belajar dalam kelompok kecil. Supaya apa? Supaya guru lebih mudah memonitor perkembangan siswa. Lalu juga siswa lebih enak belajarnya nih karena temannya sedikit ya, lebih bisa didengar oleh gurunya. Ketika anak mau curhat, mau ngobrol, gurunya lebih bisa menanggapi. Nah, disinilah kami bagi menjadi 3 grup. Bapak Ibu dapat lihat di layar. Untuk KBK kami bagi 3 grup. Per satu grup belajarnya adalah 40 menit durasi belajar. Untuk KBB, TKA, TKB kami sudah mulai perpanjang. Kami berikan 2 sesi ya, di mana itu ada pembagian jadwal belajarnya. Nanti jika Bapak Ibu sudah bergabung bersama KBTK Pahwa, pasti akan mendapatkan info yang lebih detail mengenai hal ini. Kegiatan KBTK Pahwa ini tanpa fasilitas dan ruang belajar yang baik tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Nah Bapak Ibu, saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkeliling ke KBTK Pahwa ini bersama tentu saja bersama Ibu Sofi dan juga ada seorang alumni bernama Natasha Nomoru yang merupakan alumni Pahwa tahun 2016 dan juga Miss Earth Indonesia Ecotourism 2020. Halo Natasha. Halo semuanya, selamat datang di rumah kami, KBTK Pahwa. Halo Bu Sofi. Nah, hari ini saya nggak akan sendirian nih. Seperti yang kalian lihat, di sini saya akan ditemani oleh Bu Sofi selaku kepala dari KBTK Pahwa. Nah, Bu Sofi, kalau saya perhatikan, jendela di tiap kelas berukuran besar dan banyak ventilasi udaranya nih. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengalirkan keluar hawa panas dari dalam kelas ke taman yang berada di depan ataupun di atas ruang kelas, yaitu ke rooftop garden tadi. Jadi perputaran udaranya akan lebih baik dan untuk jangka panjang siswanya pun akan lebih sehat. Selain itu, posisi jendela yang saling berhadapan membuat fungsi cross ventilation berjalan dengan sangat baik. Berarti, udara di dalam ruangan kelas juga selalu bersih. Dengan demikian, kelas yang ada di KBTK Pahwa tidak membutuhkan AC loh, karena rooftop garden tadi mampu menurunkan suhu kelas yang ada di bawahnya hingga mencapai 3-4 derajat. Itu juga yang membuat bangunan KBTK Pahwa ini menjadi sebuah green building. Oh iya Natasha, TK Pahwa juga sangat memperhatikan keamanan para siswa. Itulah mengapa semua kelas berada di lantai 1. Dan salah satu fungsi jendela besar tadi juga untuk memudahkan proses evakuasi jika terjadi suatu bencana. Nah, ini yang tadi kita sebutkan ya Bu Sofi. Di depan kelas pasti selalu ada taman dan juga pepohonan yang bukan hanya sekedar untuk keindahan atau estetika saja, tetapi juga memiliki fungsi dalam membuat udara sejuk di gedung ini. Selain kesejukan yang diberikan oleh 300-an pohon di sini, pepohonan yang tumbuh di area gedung KBTK Pahwa mampu menghasilkan oksigen bagi 1.000 warga sekolah dalam gedung ini. Seru banget ya Bu, keliling-keliling di KBTK Pahwa ini. Bangunan ini bukan hanya mengutamakan kenyamanan saja, tetapi juga untuk kesehatan siswa-siswinya. Dari tadi juga selama kita berkeliling, terlihat bahwa gedung ini sangat bersih dan terawat dengan sangat baik. Betul banget Natasha. Sebenarnya selain ruangan yang telah kita kunjungi tadi, masih banyak ruangan lainnya loh. Seperti ruang komputer,
ruang Montessori, dan ruang musik untuk mendukung perkembangan keterampilan siswa. Wah, ternyata fasilitasnya banyak dan lengkap ya. Bisa dilihat juga di depan kelas terdapat wastafel yang sudah disesuaikan dengan ketinggian rata-rata siswa TK. Begitupun juga dengan ukuran toilet siswa. Nah, dari tur TK Pahwa kali ini, kita jadi tahu bahwa fasilitas TK Pahwa sudah siap banget nih dalam membuat siswa-siswi nyaman dan aman saat bersekolah di masa pandemi seperti ini. Dimulai dari saat kita akan memasuki area sekolah, sudah disediakan bilik desinfektan yang aman untuk kulit, hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh otomatis, bahkan semua fasilitas sudah disiapkan untuk menghadapi era new normal. Natasha, memang sejak awal perencanaan bangunan ini, para konseptor gedung sudah memandang jauh ke depan. Mereka memiliki visi bagaimana sebuah bangunan dapat menjadi bangunan sehat bagi penghuninya. Wah, keren ya, pemikirannya sudah sampai melihat jauh ke depan dengan segala kondisi yang ada. Dengan menerapkan konsep green building di mana pencahayaan dan penghawaannya alami, TK Pahwa mengedepankan kesehatan dan kenyamanan para siswanya. Pastinya semakin yakin ya untuk para orang tua menentukan pendidikan putra-putrinya, karena KBTK Pahwa siap beradaptasi. Saat ini kami ingin mengundang orang tua dari atau papa mama dari Kanesha dan juga papa dari Kendra Unakitri. Halo, Papa Selamat Mama pagi, Papa. Kanisha, Papa Kendra, selamat pagi, selamat bergabung. Oke, kita mau tanya-tanya sedikit nih Papi Mami sama kepada Papi Mami dari Kanesha dulu. Boleh ya Papi Mami ya? Papi Mami mau tanya nih, bagaimana sih perkembangan pembelajaran Mandarin Kani, terutama bahwa Kani ini tidak punya background bahasa Mandarin. Itu bagaimana perkembangannya? Kalau Kandi selama ini ya tidak mengalami kesulitan meskipun secara online. Kita pertama sempat worry kan karena background kami berdua sama sekali tidak bisa bahasa Mandarin. Kemudian juga dalam dia belajar pun kadang bertanya kita mesti googling dulu, pakai googling untuk jawab itu ya. Tapi ternyata seiring dari waktu TKA kemarin dia bisa menjawab, dia bisa mengikuti juga. Dan lebih baiknya lagi dia malah bisa ngasih tahu, Mami ini loh artinya. Oh iya, sekarang dari TKA itu sampai TKB saya udah lepas, waktu dia online dia bisa ngikutin sendiri gurunya tanpa kita harus menemani. Berarti ada perkembangan ya Mami ya, dari yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti itu untuk bahasa yang atau bahasa Mandarin. Nah, kalau untuk pelajaran secara umum bagaimana Papi, Mami? Kalau secara moral nih ya, yang paling saya ingat itu dalam kehidupan sehari-hari itu dia bisa mempraktekkan loh. Contohnya kayak papanya lagi bercanda sama omanya gitu. Meme ngomong gini sama ama gitu. Terus dia bilang, Papi, kata Ibu Dian, kalau tidak baik tidak boleh diomong. Meskipun kita hanya bercanda loh, tapi dianya sudah langsung melekat banget apa yang dikatakan gurunya itu. Oke, berarti memang secara pendidikan karakternya juga berkembang ya, Mami Papi ya. Oke, mungkin dari Papi Kendra ada tambahan nggak nih bagaimana perkembangan dari Kendra sendiri? Ya, sebenarnya kalau untuk bahasa Mandarin sesuai dengan tadi dari Mamia Kani bahwa sebenarnya Una sendiri Kendra sendiri sebenarnya tidak punya background untuk bahasa Mandarin. Saya tidak bisa dan mamanya juga tidak bisa seperti itu. Cuman memang seiring dengan berjalannya waktu, kebetulan saya sekarang lebih banyak bekerja di rumah seperti itu, sehingga saya bisa melihat langsung bagaimana perkembangannya, dan saya bilang ke mamanya, wah bisa ngomong Mandarin tektokan sama Lausonya seperti itu. Itu yang membuat saya amazed sih, perkembangannya seperti itu. Oke, berarti ada perkembangan ya, Papi kan tadinya ke kantor terus nih selama pandemi ini kan. Di rumah tahu perkembangan Kendra secara umum. Kalau dari segi karakternya ada perkembangan nggak, Papi? Benar, kalau dari segi karakternya terutama tadi yang disampaikan sebelumnya dari yang kalau tadi kan bahwa 3S tadi kan, senyum, sapa, itu juga salam. Ketika misalnya Kendra ikut saya olahraga pagi gitu, ketika melewati pos satpam dia sudah otomatis ke Pak Satpamnya, selamat pagi Pak, seperti itu udah langsung otomatis sih. Jadi tanpa saya minta atau apa, itu sudah otomatis. Jadi memang atau bertemu orang yang lebih tua
itu juga Kendra sudah otomatis untuk menyapa, bertemu kungkung poponya atau omanya, itu juga langsung otomatis tanpa diminta. Pembelajaran online ini apa masih sama atau malah anak-anak jadi lebih mengerti teknologi nih? Papi, Mami. Iya, saya mau namain dikit deh. Gitu. Ya, silakan. Kan dipikir di awal pada setelah pandemi ini kan anaknya cuma lihat laptop aja gitu kan. Ternyata dari kegiatan di sekolah Pahwa itu banyak kegiatannya itu, walaupun di rumah itu tetap ada kayak gardeningnya dikirim ke rumah, terus kayak dari materi pembelajarannya disiapin kayak gini nih, misalnya kayak buku yang dibikinin kayak gini kata kelihatan ya. Oke, jadi buku-buku sudah disiapkan ya, Bapak? Iya, jadi kayak sudah dilaminatingin huruf-huruf Mandarin, jadi ya proper banget lah gitu. Terus kalau pagi-pagi anaknya udah bisa nyalain laptop sendiri, masukin password sendiri, masukin Google Meet sendiri. Oke. Itu jadi canggih gitu. Jadi memang ada perkembangan anak lebih mengerti teknologi ya, Papi ya? Benar. Oke. Dari Papa Kendra ada tambahan yang ingin disampaikan ke Bapak Ibu sekalian yang ada di sini mengenai TK Pahwa itu seperti gimana gitu? Terutama kalau dari Kendra dengan pembelajaran online ini bahwa dia selalu bangun pagi-pagi seperti itu. Jadi dia bangun pagi-pagi, bisa mandi sendiri, kemudian udah siap-siap sarapan, kemudian dia udah menyiapkan iPad sendiri untuk belajar seperti itu. Itu tadi mulai dari menyalakan, login sendiri, bahkan kadang-kadang belum kelasnya dia saking semangatnya sudah login duluan seperti itu. Dia kan harusnya kelasnya jam 10 gitu, tapi jam 9 kadang-kadang sudah login. Itu belum kelasnya dia seperti itu. Saking semangatnya, Bapak ya. Saking semangatnya, benar. Oke. Terima kasih Mama Tani dan Papa Kendra Una. Thank you untuk sharingnya. Statement atau video, bukan video ya, tapi testimoni langsung dari orang tua tentang KBTK Pahwa. Nah, sekarang ini mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya tentang bagaimana sih cara daftar ya, Bu ya, bagaimana tentang biayanya. Ini yang ditunggu-tunggu. Mungkin ini yang ditunggu. Jadi bisa abis ini langsung pada daftar nih, Bu ya. Betul. Ya. Oke, kita undang dari bagian PSB, Bu Meta. Ibu Meta, silahkan masuk Ibu Meta. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu selamat Meta. datang. Bisa sapa Bapak Ibu di rumah. Halo, selamat pagi Papi Mami. Senang sekali bertemu hari ini ya dengan Papi Mami walaupun secara virtual. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa protokol di Pahwa harus cuci tangan menggunakan sanitizer. Oke. Bagaimana sih prosedurnya nih? Oke, mudah Pak Pras. Pembelian formulir di Sekolah Pahwa kami sudah menggunakan sistem online. Jadi di layar kaca Bapak Ibu saat ini sudah tersedia barcode. Silakan Bapak Ibu scan untuk melakukan pembelian formulir atau bisa langsung menuju ke website kami di psbpahwa.sch.id. Bapak Ibu yang ingin bertanya, mohon Bapak Ibu dapat bertanya melalui kolom chat yang tersedia. Nanti kita akan sama-sama bahas dengan Bu Meta, dengan Bu Sofi di sini. Jadi jangan ragu, jangan tunda lagi Bapak Ibu kalau mau tanya-tanya hal yang belum jelas. Oke. Dan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin langsung mendaftar, di layar Bapak Ibu sudah terpampang di barcode-nya adalah di psbpahwa.sch.id atau juga dapat bertanya melalui WhatsApp di 0821 10769477 dan juga melalui nomor telepon di 021 54 20 3355 atau juga di 542100707 ekstensinya 1. Jika ada yang ingin bertanya melalui email dapat melalui info.pahwa@sekolah.pahwa.sch.id di hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 2 siang. Oke Bapak Ibu, kita masuk sesi tanya jawab pagi. Saya mau tanya, saat ini kan online nih. KBTK Pahwa ini sudah online, masih online atau sudah tatap muka? Oke. Untuk pertanyaan ini Bapak Ibu ya, saya mengerti sekali, pasti orang tua curious, penasaran. Kapan sih sekolah dapat dibuka? Atau kapan sih pandemi berakhir? Gitu ya, udah nggak sabar nih anaknya pengen ke sekolah. Bapak Ibu, tentu saja kami sebagai sekolah harus mengikuti arahan atau keputusan dari Pemda setempat. Meskipun Pemprov sudah menyatakan boleh dibuka,
Tetapi jika Pemda menyatakan belum, tunda dulu nih ya, gitu ya. Ya berarti kami harus mengikuti supaya kami tidak menyalahi aturan yang berlaku. Kapan? Apakah tahun depan kita akan dibuka? Nah, Bapak Ibu tenang saja, kami sudah mengatur. Karena tentu saja infrastruktur gedung kami, bangunan sekolah kami sangat sehat seperti tadi Bapak Ibu sudah lihat di video touring. Tetapi kami sudah mempersiapkan juga nih Pak Pras, jadwal belajarnya, ketika siswa ke sekolah bagaimana prokesnya dan lain-lain. Bapak Ibu tinggal tunggu saja tanggal mainnya ya. Kapan kami akan announce ke orang tua siswa bahwa sekolah KBTK Pahwa siap dibuka. Tanya lagi nih. Ya, Pak. Kalau apakah anak KBB nih sudah bisa mengikuti kelompok bermain nih, sudah mengikuti online school, dan apa sih kendalanya biasanya, Bu? Tentunya untuk usia KBK KBB, kelompok bermain, Bapak Ibu juga harus menerima keadaan bahwa kondisi pandemi tidak 100% ideal untuk belajar, apalagi untuk mengikuti pembelajaran. Kenapa, Pak? Karena kondisi rumah kadang tidak memungkinkan. Kurang kondusif lah maksud saya. Misalnya belajar di area kamar yang banyak mainannya. Tentu ini menjadi distraktor untuk anak-anak untuk belajar. Ya, ketika kami ngajak anak nyanyi, menari, tiba-tiba di sekelilingnya banyak mainan, tentu anak mungkin lebih suka dengan mainannya. Jadi tentu untuk kondisi ini Bapak Ibu perlu dipahami juga bahwa konsentrasi para siswa untuk usia 2 tahun, 3 tahun itu sangat pendek. Jadi jangan berharap Bapak Ibu kalau putra-putrinya bisa duduk setengah jam atau 40 menit hanya menatap layar saja gitu ya. Itu jangan pernah berharap seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau saya mau masukkan anak nih tapi tidak ikut KB dulu tapi langsung ke TKA atau TKB, sedangkan di rumah tidak ada pelajaran bahasa Inggris atau Mandarin yang memang intensif seperti tadi diceritakan Ibu kan karena Mandarin semua ya. Itu bagaimana Bu? Apakah bisa? Oke. Setiap anak perkembangannya berbeda Pak Pras. Ada mungkin yang sejak 2 tahun, 3 tahun sudah mampu, ya saya bilang mampu berkomunikasi dalam bahasa asing, mungkin Inggris gitu ya, selain Indonesia. Tetapi juga mungkin ada yang anak di rumah hanya berkomunikasi dalam bahasa Indonesia saja. Bapak Ibu jangan khawatir, pembelajaran bahasa adalah sebuah proses yang panjang. Jadi ketika masuk TKA tanpa dasar ya, dasar bagaimana sih ngomong caoan, laushi gitu ya, belum ada dasar nih. Tapi kan guru kami akan dengan sabar ya, dengan telaten mengajarkan anak-anak, yuk lidahnya ke atas gitu, yuk lidahnya begini, ekspresinya seperti ini ketika bicara. Ketika anak itu mendengar, rutin, setiap hari, intensif, tentu lama-lama anak ini akan bisa. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini. Saya Prasetyo, mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang tidak menyenangkan buat Bapak Ibu dan Ibu Sofi juga dan dari Ibu Meta. Sebelum berpisah, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di KBTK Pahwa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, kita ketemu lagi nanti ya.